وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dhalik minas syahidin wa syakirin wa wahdina wa wafiqna ila tariqikal mustaqim wa afina wa'fu anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Usturakum ya ahlad darab wa ya ahlal nawbah wa ya ahlal nur wa ya ahlal batin lawain ta'alluma wa ta'alim wal ifadah wal istifadah wa tadhakkura wa tadhkir والنفع والانتفاع والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Hadratul kiram, para asatid, para dosen, mahasiswa, mahasiswi, dan para senat ataupun BEM, jemaah majelis zikir, majelis sholawat, majelis pecinta dan pada syafaatnya Rasulullah SAW dan syafaatnya orang-orang saleh yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita dalam kesempatan yang penuh dengan keberkahan dan penuh dengan kebaikan ini. Bersyukur pula kita kepada Allah dalam kesempatan ini pula Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berkenan memberikan kita perpanjangan umur serta kesempatan kita berhadir di tempat ini. Besar harapan kita mudah-mudahan dengan peringatan seperti ini, dengan berkat salawat dan salam yang sudah kita baca tadi, semoga tempat kita ini, kampus kita ini dinazar dengan pandangan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah kita berangkat daripada kampus atau majlis kita ini melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajat-hajat kita, baik itu hajat urusan dengan keduniaan bil maisarah wa hajatun ukhrawiyah bil maghfirah, senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita alamatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat sholawat dan salam yang terus kita baca, baik di dalam maupun di luar sholat kita, semakin menambah serta menumbuhkan mahabbah kecintaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjadi asbab kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maupun orang-orang yang kita cintai, maupun kita yang hadir di tempat ini bersama baginda Rasulullah nantinya di dalam surga. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syekh Muhammad Amin Qurdi Asy-Syafi'i menyebutkan di dalam kitab yang saat ini ada di hadapan kami. Beliau menyinggung keberadaan daripada bulan Rajab. Rajab itu kata beliau terdiri daripada 3 huruf dan kalimat itu bukan sifatnya kebetulan. Bahasa Banjar kita Rajab itu pas karena hanya hurufnya 3 ada. Itu memang sudah dikehendaki oleh Allah, itu menurut Syekh Muhammad Amin Qurdi Asy-Syafi'i. Kata beliau Rajab itu terdiri daripada 3 huruf. Yang pertama adalah huruf Ra, yang kedua adalah huruf Jim, yang ketiga adalah huruf Ba. Ini bukan ilmu cocokologi, bukan. Dicocok-cocokan, dipas-pasakan, kan ya. Ini memang ada kehendak Allah Ta'ala ada di dalamnya. Sama lahir Nabi kita misalkan 12 Rabiul Awal. Karena kalau kita melihat rukun iman itu ada 6, rukun Islam itu ada 5, iman itu 1, maka jumlahnya 12. Maka terlahirlah Nabi itu di 12 Rabiul Awal sebagai bentuk misi Nabi membawa 3 hal seperti itu. Itulah yang disebutkan para ahli hikmah, para ahli tasawuf menyebutkan hal yang demikian. Nah begitu juga dengan bulan Rajab ini. Apa maksud daripada makna huruf-huruf yang disampaikan?
itu kata para ulama adalah rahmatullah, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah, rahmat Allah itu lebih besar daripada pahala. Itu perbedaan. Rahmat Allah dengan pahala yang Allah berikan itu jelas berbeda. Karena orang masuk surga bukan dengan pahala, tapi dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman bukan berarti lalu pada hendak mencari pahala, karena mencari rahmat dengan memperbanyak pahala maksudnya. Yang kedua, menurut Syekh Muhammad Amin Qurdi menyebutkan, jim itu adalah yang bermaksud jirmul abdi, yang maksudnya adalah dosa hamba ataupun kesalahan hamba. Dan yang terakhir adalah ba, yang bermaksud adalah birrullah, adalah kebaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolahnya kalimat ini, kata Syekh Muhammad Amin Qurdi menyebutkan, sebuah isyarat, sebuah informasi kepada kita bahwasanya rahmat Allah di tengahnya dosa hamba, dan di akhir bab itu kebaikan hamba, memberikan informasi kepada kita bahwa dosa hamba diapit dengan rahmat dan kebaikan Allah. Besar harapan kita di bulan Rajab ini, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Makanya oleh karena itu para ulama menyebutkan, kalau di bulan Rajab melakukan sebuah dosa, dosanya tak kenal pada bulan-bulan yang lain. Tak kenal aja dia, tak gugul dosanya. Dan begitu juga kalau melakukan amal kebaikan, maka jelas berbeda dengan nilai-nilai pahala di bulan-bulan lain, karena melakukannya di bulan Rajab. Jadi setiap bulan itu ada punya khususiyah tersendiri. Jadi kalau melakukan keburukan dosanya double, dan melakukan kebaikan pun double. Jadi kalau seandainya orang tersebut memberikan sedekah, infak, semisal kita mengadakan acara seperti ini, itu nilai pahalanya belain. Nilai pahalanya belain dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Nah, besar pula harapan kita di bulan Rajab ini, tidak hanya menjadi bulan Rajab yang cuma untuk kita laksanakan kebaikan seperti ini. Harapan kita besar semoga bulan-bulan Rajab yang lainnya dan akan datang lebih baik daripada bulan Rajab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di bulan Rajab ini pula ada peristiwa penting yang sudah maklum, yang sudah mungkin kita hafal, atau mungkin saking hafalnya kira-kira matang rumah antum berdatang sudah pasti berpikir ya, kira ceramahnya esok pasti ngintu ya pulang sama ya ceramah yang lain, guru lain, ustaz lain, habaib yang lain dikira bisa ngintu ya pulang keluar. Jadi bingung juga malam tadi pak ya, pas sudah di di langgar pembetaan situ bingung utara ini kitab mana yang kita disampaikan. Takutnya ditangguh orang kan yang paling ngintu ya pulang keluar. Sudah ada penting itu semua, tapi yang penting kita ada silaturahmi, kita berkumpul seperti ini. Keberadaan kita di kampus kita ini disinggung keberadaannya oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di kurun 14 abad masih yang silam kurang lebih. Jadi Nabi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa haffat alaihimul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazzalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi, tidaklah berkumpul suatu kaum itu orang banyak dari kaum masih gitulah ini. Kami kaum masih gitu. Kaum itu komunitas orang banyak. Di satu tempat fi baitin min buyutillah, di satu rumah daripada rumah Allah. Kampus kita memang bukan rumah Allah, tapi hadirkan itu meskipun kada daripada rumah Allah. Apa bisa menghadirkan seperti itu? Dengan kita memperlakukan amal-amal kebaikan, berzikir dan bersalawat dan salam, maka tempat itu otomatis menjadi tempat kebaikan. Apa balasan orang tersebut? Rasul berikan informasi 4 keuntungan. Ujar Nabi, illa haffat alaihimul malaikah, kecuali pada saat itu malaikat dengan jumlah yang begitu besar, dengan jumlah yang tak terkira. Dan saat ini kalau seandainya malaikat itu berbentuk materi, sebenarnya kalau malaikat itu berbentuk kayak kita sasak kamu sekalian muat lagi. Nanti hamil di situ karena dulu napi kan pernah masuk sasak malaikat pada dulu masukan. Irang ceramah sama tadi para abah incaan itu lah.
Kalau kau masuk lagi, kau tidak gampang nih kalau bujur. Mama, kenapa kalau pada masuk? Kenapa? Sesat. Tapi karena itu malaikat itu berbentuk jinsun nuraniun daripada nur cahaya, maka semuanya bisa masuk. Kalau kita kalau mau masuk, pakai sesat lagi. Sampai akhirnya lah awal kita tadi kan. Bertanda pengasal, ya biasanya kita awal lagi malaikat sudah kasar dahulu. Nah illa hafat alaihimul malaikat langsung berguyup bertempat di situ. Itu yang pertama. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah meliputi tempat tersebut dengan rahmat kasih sayang Allah. Maka dapat dipastikan kalau sudah rahmat itu turun, tidak mungkin turun bala. Ada mungkin turun bala. Dan yang ketiga adalah karena ketiga ini rancak terjadi di tempat majelis. Kada kau dipungkiri yang ketiga ini. Apa yang ketiga itu? Wa nazzalat alaihimus sakinah. Maka turunlah ketenangan saking tenangnya. Ada sadar banyak yang takbir di belakang. Ini Nabi menyampaikan sarah ya. Wa nazzal alaihimus sakinah. Turun tenang saking tenangnya. Kira-kira aku banyak hutang. Ada kau bayar semua sih kira-kira apa ya? Umpama tahu tak. Dapat kasih tenang hati, bulik ini bahasa. Tenang situ saking tenangnya di rumah ada kau takbir. Bila kasih kau takbir tidak mengerti juga entah itu keturun ketenangan daripada Allah atau gangguan setan tidak mengerti juga. Mulanya tuh kayak aman aja hati ke majelis tuh. Oh ini aja mulanya itu. Tuh bila lagi halus tuh itu tuh bila kada guling sudah angkat guling di ayun. Pas kamu ke majelis main takbir ini ya. Kemahiran digunakan bintan terus ada waktunya guling digunakan pas ke majelis takbir juga jadinya. Istiqamah benar guling semuanya. Dan yang keempat adalah wa dzakarahumullahu fiman indah. Allah sebutkan keberadaan mereka tersebut di kalangan para malaikat. Apa maksudnya? Kembali dalam sebuah ayat yang disampaikan. Sebenarnya keberadaan kita nandudukan di sini sebenarnya hadirnya diciptakan di dunia ini sudah mendapatkan protes di kalangan para malaikat. Itu ada di tafsir tematik yang kita bahas kemarin itu ada sebenarnya. Diprotesnya apa? Ujar kalangan para malaikat, bahasa Banjarnya ini bahasa Banjarnya. Ada penyampaian materi kuliah atau orang majelis saja kita santai ya. Jadi ujar malaikat, apa biar menciptakan manusia itu apa? Kesenang apa menciptakan manusia itu? Yusiku dima hanya sekedar diciptakan itu menumpahkan darah saja. Bahaya kirian, cakup pemandiran segala macam hanya apa mulah itu. Sehingga Allah sampaikan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada yang kalian ketahui. Karena kita buktikan. Nah kita buktikan kehadiran di sini dengan protes kalangan para malaikat dulu. Yang sudah seolahnya memprotes maka menciptakan manusia, kita buktikan kepada mereka bukan seperti yang mereka bayangkan kehadiran kita saat ini. Ini Allah membanggakan, seolahnya Allah menyampaikan kepada malaikat, malaikat ikam nang protes malam, tuh orang itu kumpulan di majelis, nang itu kan protes lah. Orang yang baik di kumpulan, nang itu kan protes, seolahnya tuh bahasa penjara itu kayak menumpalak, kemudiannya tuh kayak, kayak itulah di kamsambar lah, baiknya orangnya, kemudiannya kayak itu sudah disinggung keberadaannya. Dan kita buktikan kita bukan termasuk orang yang disangkakan oleh kalangan para malaikat tersebut dengan membuktikan kehadiran kita di tempat yang seperti ini. Ini menjadi mudah-mudahan menjadi sebuah nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita dulukan dari surah Hajar haul. Karena Isra tentu tinggi daripada haul. Kalau mukjizat itu tentu di atas karamat, jangan didahulukan haul, Hajar karamat. Anak hanya mukjizat tapaling, berupa tapaling yang mana? Rupa untung panas. Dulu kan mukjizat dulu. Alaihissalam para kaum arakin berukura sebagaimana orang berukura. Lain. Itu tafsir lain, itu tafsir jalan lain. Itu bahasa tafsir belau. Sebenarnya para kaum arakin berukura sebagaimana orang berukura. Ada orang hari ini namanya tafsir kacau lah dia alim tanggungnya kayak ini. Jadi ini saya ikut haul itu bagus, haul itu berkat. Nah baca kawan dalilnya allati barakna haulahu. Itu sudah Isra Mi'raj. Umang manusia allati barakna haulahu itu di Isra Mi'raj yang artinya maksudnya apa? Allah berikan keberkahan di sekitarnya. Haulahu haulnya jangan situ.
Jadi haul itu barakat buktinya alladzi barakna haulahu. Ini mengarasi dalil haul. Jadi saya itu haul itu ada boleh. Karena ada dalilnya. Jadi saya itu apa dalilnya? La haula wala quwata. La haula karena ada haul. Tapi enggak itu ini mahasiswa nah ini kan tahun ini perayaan mau bandel sudah. Lupa nih dia saya mau tafsir. Dia kok menyimpannya asli tapas mau duluan nanti dirinya. Dalil jangan kepingin dipaksakan bukan tahun raya. Si mengaras bau, si mengaras. Pokoknya sudah intinya seperti ini. Bila kata ketujuh dengan haulan jangan mahwal. Selesai. Bila kata ketujuh haul dengan mahwal. Apa inti daripada haul tersebut? Kita ambil daripada pelajaran orang-orang saleh maksudnya. Nah, kita kembali di pertama tersebut. Isra wal Mi'raj tersebut. Makanya Allah ungkap daripada tafsir yang sudah beberapa kali lihat, baik itu tafsir Imam Qurtubi, Imam tafsir daripada Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, semuanya menjelaskan kenapa dimasukkan kalimat di awal subhanallah. Itu bentuk kalau orang belajar ilmu nahwu maf'ul mutlaq li fi'il mahdhuf artinya. Kalimat sebuah pemantapan maksudnya benar-benar maha suci Allah, maha suci daripada lemah, maha suci daripada ketidakmampuan, maha suci daripada kelemahan. Saking mampunya Allah Subhanahu wa taala mampu memperjalankan hambanya dengan kalimat nakirah lailan, sedikit saja daripada waktu malam itu. Itu kalimat nakirah itu fidul taklil menunjukkan bahwasanya sedikit sekali, saking sedikitnya di dalam kitab Dadir disebutkan, saking sedikit, saking ringkas, saking satu matnya gambarannya. Ini anak duduk di sini, duduk sini, bergitar sedikit di sini. Tubuhanmu aja sudah tuh menantu duduk di sini, berdiri, duduki basah, panas lah, panas, mau dikutuk pak, itu utara lebih juga. Panas itu duduknya, secepat itu perjalanan Isra wal Mi'raj, masih lebih cepat dibandingkan itu. Makanya ketika Nabi menyampaikan Isra wal Mi'raj disebutkan para ulama ahli tafsir, manusia terbagi kepada 3 golongan. Ketika Nabi menyampaikan hal seperti itu, langsung manusia terbagi kepada 3 golongan. Ada yang menyatakan para ulama manusia terbagi 3, ada menyatakan manusia terbagi 4, tapi masyhur terbagi 3. Siapa manusia tersebut? Ini menjadi hikmah perjalanan kita di pada saat hari ini. Kita harus naik ke langit ke-7, harus kulik bahasanya kita. Harus membahas naik ke-7 dan awalnya langit ke-7. Hikmah perjalanannya saja. Yang kita tafsirkan daripada alladzi barakna haulahu tadi, berikan keberkahan sekitarnya lain haul lain. Itu tafsirnya aja kita bahas di sini. Kalau tafsir ayatnya panjang benar kada tuntun semua kemarin. Yang dimaksud daripada itu semua, ketika di sekitar perjalanan tersebut pulang, Nabi langsung belikan sudah pulang. Ketika Nabi menyampaikan, ujar Nabi, langsung Nabi sampaikan kepada orang terdekat sini. Siapa itu? Abu Jahal. Siapa nama lengkap Abu Jahal? Nah, ada perkara sahih. Mau ulang saja itu final. Abu Jahal namanya adalah Ammar bin Hisam. Nama trennya ya Abu Jahal, nama viralnya, nama aslinya Ammar bin Hisam. Nah, dikisahkan Nabi kepada paman Sidin Mamarina seorang. Nah, ini artinya membuktikan dakwah itu yang paling menolak ujian pertama adalah orang yang terdekat. Itu kan pertama, yang paling pertama ya. Jadi ketika Nabi menyampaikan, wahai pamanda, wahai Mamarina ulun melantar diperjalankan Allah Subhanahu wa taala daripada Mekah menuju Palestina. Setelah itu aku dimi'rajkan. Isra itu perjalanan malam, asra perjalanan malam. Makanya ada istilah kata asra daripada keturunan Nabi Yakub namanya Bani Israel. Bani bahasa Banjar kita anak keturunan bukan. Israel, Isra malam, Lail apa Isra perjalanan, Lail malam. Gabung di dua takibul majazi. Israel perjalanan di malam hari artinya keturunan bubuhan Nabi Yakub, ketujuh perjalanan di malam hari. Jadi ketujuh perjalanan malam buat Israel. Secara teks, secara terjemah, secara etimologi atau secara lugadan. Itu struktur berbahasa dalam bahasa Arab. Panjang kali hubungan malam ini kan ini berkaitan hubungan dari Israel. Itu hubungannya akan kita ada hubungan dibacakan di majelis saya pulang. Secara terjemahnya.
Iwan kok lain dengan kita lain. Nah, ketika saat itu disampaikan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ulul mi'raj. Setelah itu pula Allah sampaikan perjalanan Isra. Allah titipkan risalah. Kado terbaik adalah sholat 5 waktu. Ujar Abu Jahal, hadap Muhammad. Supaya nanti kamu dua kali berhabar kata dalam ayat ini aku mengiyawi perang. Yang menjadi garis bawahi siapa beliau? Abu Jahal. Bukan Nabi menyuruh Abu Jahal. Ada Allah Muhammad supaya kamu kata 2 kali. Aku memanggil orang penduduk Mekah. Jadi kau ceritakan perjalananmu. Dikawin oleh Abu Jahal. Ujar Abu Jahal, wahai Muhammad, tolong ceritakan apa yang kau lihat tadi malam dan kau pulang sampai saat ini. Diulang Nabi lagi cerita perjalanan Isra wal Mi'raj itu. Setelah Nabi menyampaikan, langsung ditumpalak bahasa kita, dilabrak oleh Abu Jahal dengan pernyataan, ya Muhammad ali hadza jama'atani. Dalam kitab Dadri itu disebutkan, wahai Muhammad ali hadza jama'atani. Wahai Muhammad, apakah hanya dengan mendengar cerita bohong yang seperti ini engkau memanggil kami? Padahal besar kunci lah. Ya, luar biasa Abu Jahal. Makanya itu Jahal itu bodoh. Abu Jahal bapak kebodohan. Diberikan gelar seperti itu. Padahal besar pun siapa Abu Jahal. Tapi pun ada pun Jahal mengewi. Itu bahasanya Abu Jahal itu menyumpanakan Rasulullah. Cara bahasa menjadi tak rasa menapas mengharapi. Ini artinya orang yang terdekat wajar menerima, bukan wajar artinya pasti ada yang memberikan penolakan seperti ini. Akhirnya apa yang tadi ketika Nabi menyampaikan, lalu manusia terbagi 3. Ada yang saat itu beriman tambah yakin. Siapa? Dipimpin oleh Abu Bakar atau yang biasa dengan kita sebut dengan Abdullah bin Abi Quhafah. Itu nama asli daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga orang pertama kali mendapat gelar As-Siddiqiyatul Kubra adalah Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Pada saat Nabi didustakan, Sidin surahkan nama yang ini. Jadi Sayyidina Abu Bakar, kalau seandainya Muhammad, asal Muhammad jangan kepander, asal Muhammad jangan berkisah aku percaya. Bahkan lebih daripada itu, seandainya Muhammad itu ke atas langit aku percaya. Padahal Nabi sudah Isra Mi'raj. Maka saat itulah Allah berikan. Makanya memberikan gambaran Isra wal Mi'raj dimulai kalimat subhana, memberikan informasi kepada kita. Tidak sesuatu yang harus diterima dengan otak. Tidak, ada banyak hal yang tidak bisa diterima dengan otak. Banyak. Seperti perjalanan Isra wal Mi'raj, cuman hanya bisa diterima dengan hati yang bermaksud dengan keimanan di situ. Makanya di dalam kitab Tarikhul Khulafa, Imam Jalaluddin As-Suyuti menyebutkan, kalau seandainya keimanan Sayyidina Abu Bakar itu ditimbang dengan keimanan mulai makhluk pertama, orang biasa bukan Nabi, ditimbang keimanan Abu Bakar Siddiq dengan keimanan orang makhluk manusia sampai manusia akhir zaman, itu tetap ada keamanan di ibaratnya keimanan Sayyidina Abu Bakar saat itu. Kenapa? Beliau meyakini seperti itu. Luar biasa. Golongan yang kedua saat itu, golongan orang yang syakkun fil qalbi, ada orang yang merasa keraguan di dalam hatinya. Tadinya percaya lawan Nabi, tiba-tiba mendadak ragu. Bahasa kita wah ini, masuk video Nabi ini berangkat malam cepatnya. Tapi Muhammad itu ada dusta. Saking percayanya orang-orang penduduk Quraisy saat itu, kalau seandainya berangkat ke luar daerah pasti nitip barang lawan Nabi, padahal musuhin lawan Nabi. Mat, nitip barang belah nah ini. Karena bila datang terima kasih ada menguar bola lawan Nabi. Adalah orang tuh menitip barang lawan musuh adalah Allah. Jangan mengintu kawan-kawan yang tidak percaya. Kawan aku di sekolah berdusta pada soal ini, ada soal berdusta soal ada kawan aku di berdusta awal ini. Rancak kawan. Sama dua orang rancak kawan. Lawan kawan tidak percaya. Ini orang percaya lawan Nabi itu orangnya musuh percaya lawan musuh nih kawan musuh. Tapi Nabi tidak memberikan balasan saat itu. Akhirnya jadi golongan yang kedua ini tidak percaya dalam artian karena harus menerima dengan kerangka otak manusia. Biasanya juga perjalanan dari Makkah ke Palestina ini berhari-hari bahkan berminggu-minggu terus ada percaya. Nah contoh Isra wal Mi'raj itu saking cepatnya. Contoh aja di golongan yang kedua. Makanya bukannya ada percaya ragu karena kecepatannya. Tapi masih yakin Muhammad itu ada suatu berdusta, masa ini berdusta? Ragunya. Contoh aja kalau aneh. Ini di jam ke sini. Tunggu sama jam. Sudah. Mahadam jam asal di berapa gitu ini sampai.
Jam 4. Jam 4 kira saya itulah jam 4 jam 3 lebih sedikit. Jam 4. Dari jam 11 ini menghadang ke jam 4 di belah layanan menghadang ke semunungan. Gampang caranya supaya menghadang ke pengalih. Nah, pengalih pacon. Sadar seorang keren banget. Kenapa? Kita yang memperjalankan, bukan jam yang berjalan. Isra wal Mi'raj bukan Nabi yang melakukan perjalanan, bukan Nabi berjalan. Allah memperjalankan seolahnya bumi dilipat saat itu. Itu contoh yang pertama. Seolahnya ada keberkahan. Makanya perjalanan itu alladzi barakna Allah diberikan keberkahan sekitarnya. Perjalanan yang lama diringkas, kayak dilipat. Bumi itu kayak dilipat gitu. Contoh yang pertama bilang, contoh yang kedua. Samut gatal bapak dia lawan semut karangga. Ujar samut gatal, pada saya ada gatal berdua nih lah. Bapak sikung halus sikung ganal maksudnya nih. Ujar samut gatal halus. Enggak, mau karangga. Gatal. Pada sama ada provisnya mau kita orang dengan ikut ke dalamnya. Enggak, nah pental di sikung. Ujar nang samut halus ini. Aku malam tadi kebanjar. Mbah, ada harapan. Ayo bujuran. Jadi dia sama umpama aja kan dengan ini mah ada umpama ini namanya di taksiril fahmi mendekatkan pemahaman kita. Ujar karang halus aku kebanjiran nang tadi. Ujar karang asal percaya aku ikam mau ini subuh kisah. Bapaknya ikam nang tadi kebanjar sama ini ikam bisa lawan kami dusta ya orang lagi. Dusta ada harapan. Jelas ini ada percaya karena ini menerima dengan otaknya, dengan kemampuannya. Cuman sama karang halus ini berkisah. Aku kebanyakan memang ada. Punyuk tanah ini mobil ban kawan. Banjar kirim barang bawa mobil buk itu misalkan. Ada sini nggak ada presiden. Umpat berjalan-jalan saya tanah kirim barang sampai ke sana boleh hari malam sampai ke sini. Perjalanannya seperti pertanyaan. Sama kamu perjalankan mobil kamu perjalanan. Nah, ini kelompok kedua ini tidak percaya. Seandainya mengetahui bahwa itu bukan samud nang berjalan, bukan Rasulullah nang berjalan, tapi Allah yang memperjalankan seperti mobil yang memperjalankan si samud nang ini. Jelas karena nggak akan menerima. Kenapa? Inya walaupun gagal banyak orang dan awak bukan kepercayaan. Istilah apa? Banyak orang pendidikan tinggi tapi tidak menerima. Karena apa? Menerima dengan kerana otak, tidak dengan iman. Banyak aja contohnya yang masih seperti itu. Inilah kelompok yang kedua. Dan kelompok yang ketiga adalah mutlak tidak menerima. Dalam artian yang kafir tambah kafir. Siapa yang besarwan tadi? Nah ini orangnya yang ketiga. Sekarang perjalanan kita dihadapkan kepada tiga hal yang seperti ini. Nah itu yang pertama daripada perjalanan Isra wal Mi'raj tersebut. Akhirnya memberikan gambaran kepada kita sebelum Nabi Mi'raj. Di dalam dari kitab Daniel disebutkan ketika Nabi dalam perjalanan didampingi manajer perjalanan Nabi adalah Sayyidina Jibril alaihissalam. Dalam perjalanan dipanggil sebelah kanan, dipanggil sebelah kiri. Ketika Nabi dalam perjalanan dipanggil ada suara sebelah kanan, orangnya ada. Pendengar Nabi benar ada orangnya. Dipanggil sebelah kanan, ya Muhammad unzurni as'aluk wahai Muhammad. Hadani suatu mat aku nak bertakun. Kali ini dari Rasulullah. Terus perjalanan dari Jibril terus. Sampai pulang dalam perjalanan tiba-tiba ada pulang kedengaran sebelah kiri. Ya Muhammad unzurni as'aluk wahai Muhammad, tolong bagian satu mat, bamandak satu mat aku nak bertakun. Dan Jibril terus saja Rasulullah terus. Saat itu Nabi bertakun. Nah ini isyarat kepada kita bahwasanya kalau belagu urusan mau jangan surangan. Mau jangan surangan. Makanya anak sini baru gue santri singgung. Artinya menggeli dalam perjalanan bila lah paham gue semua. Terbagian di kamu. Ada mengawani kayak itu. Kalau orang menyebutkan seperti itu, harus ada murafik orang yang memang ada kawan seperti itu. Ujar Jibril, wahai Rasulullah, kan tahu lah panggilan kanan tadi. Apa aja Nabi? Betapun yang mana? Ujar Sayyidina Jibril itu panggilan Yahudi. Itu dalam kitab Daniel al-Mi'raj disebutkan. Maksudnya apa ujar Nabi? Jikalau seandainya pian memperkenankan, jikalau seandainya pian Rasulullah menyahuti, masa belajar kita menyingai, mahirani panggilan sebelah kanan, lahawad dan umatku semuanya pasti menjadi Yahudi bertahan. Untuk Nabi lebih halnya. Terus di Nabi apa panggilan yang sebelah kiri tadi?
Sayyidina Jibril itu panggilan Nasrani. Jika seandainya dia memperkenankan Nahrani panggilan sebelah diri, la nasrat ummatuka, umatku jadi Nasrani semuanya. Makanya kalimatnya ada, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ayat itu menjelaskan walan, kalimat tufidul dawam wal istimrar, menunjukkan selamanya tidak akan pernah ridha, selamanya tidak akan pernah senang orang Yahudi dan orang Nasrani kepada orang Islam hatta tattabi'a millatahum. Kalimatnya itu bukan tadkhula. Tadkhula masuk, ini tattabi'a, sampai kalian benar-benar mengikuti. Cukup mengikuti, senang sudah Tuhannya, ada usah hatta tadkhula, sampai mereka masuk, ada usah. Cukup umpat aja gaya perilaku Tuhannya, sudah senang, ada usah masukin juga senang. Itu kalimat metafora bahasa Al-Quran menyebutkan. Allah tidak menyebutkan tadkhula. Saking berbahaya, tattabi'a sudah berbahaya. Ada usah masuk di Allah Ta'ala, ikam umpat saja sudah, walaupun kalian agama senang dan sudah. Nah itulah memberikan gambaran dalam suluk perjalanan Nabi. Kita kaitkan dengan haul abakul kumpul. Artinya apa? Suluk perjalanan orang soleh seperti Nabi dalam urusan di sini pasti ada panggilan kiri dan kanan sebagai bentuk ujian. Kalau dari manakib yang disebutkan itu, abakul kumpul itu tidak jarang. Ini sudah artinya tasarah seperti yang ada percaya dengan sebuah karamat karena ada di Al-Quran disebutkan. Makanya ada sebutkan oleh orang tadi. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Khafun itu disebutkan la yakhafu idza khafan nas. Mereka tidak takut pada saat orang lain takutan. Mereka tidak ada rasa khawatir pada saat orang lain khawatir. Jadi orang wali itu artinya menunjukkan tidak ada kekhawatiran, tidak ada rasa takut. Orang minyak larangnya ada berlabuhnya, minyak lama larangnya ada gini. Karena hatinya sudah keterkaitan dengan Tuhan. Makanya ketika Nabi dalam Isra wal Mi'raj panggilan kiri dan kanan, perjalanan beliau pun seperti sama. Dibuktikan dalam manaqib tersebut. Ketika dalam perjalanan beliau siyah, ini perjalanan orang sufi, perjalanan orang sufi ada siyah. Siyah hati kita modelnya khalwat, hutan berjalan di situ. Ini kumpai digiri suara, kumpai digiri suara. Wahai saya ini guru, ambil ulun tanaman nih, ambil bobrik, kawal kesan pian mau bagi orang, kawal kesan mangan bagi orang. Itu mengucap. Tanaman-tanaman dikirim mengucap pelang, wahai guru saya ini ambil barang ini, ulun jadi ubat bawa. Kalau seandainya dalam suluk perjalanan orang soleh ada tahan, kalau tak ambil, iya nang bahasa ini jadi tukang tatamba. Ada salah ya? Cuman kadang lurus perjalanan tersebut. Lalu pada jadi orang soleh. Kenapa terganggu dalam perjalanan tersebut? Nah, apakah itu sebuah hormat? Belum. Sudah istiqamah, maka terbesar daripada haul yang disebutkan itu apa? Bukan bentuk banyaknya orang bukan ada. Waktu yang bayangkan haul yang kemarin kan sudah 3 kali ke arah awak 2,5 juta fungsi terdata itu kira kayak pas surveinya tahu 2,5 juta itu. Sekarang menjadi pertanyaan kita, apakah keberhasilan dengan kekurangan banyaknya itu Pak? Ada. Buktinya di India, Sai Baba, tahu Sai Baba? Tahu. Kenal aja juga kan dia tahu orang yang mengatakan apa tahu Sai Baba, waktu matinya ini 10 juta hadir. Apakah yang banyak ini menjadi sesuatu barometer kepada kita kesuksesan kurang? Ada. Wih, bangga nah kamu sedikit usianya, waktu sedikit, namanya berkualitas dia banyak tahuannya. Oh ya ada juga ada. Yang banyak bagus. Ini ya kalau ini pas saya bilang gitu, ambil sedikit tapi harap kejar pulang kepada kalau banyak umpama nih. Umpama contoh aja, ya kita harapkan juga kampus kita menjadi kampus yang barokah sampai mereka orang lebih banyak untuk berbagi keberkahan. Banyakkah? Banyak itu karomat? Bukan. Makanya dalam kitab Jawahirul Lu'liyah Imam Abdullah bin Abdul Latif Al-Jurdani ini menjadi informasi kepada kita. Artinya dalam urusan beramal jangan mencari karomat. Tapi carilah istiqomah. Paling tidak istiqomah seimbungan istiqomah bibung nih kita. Kalau istiqomah juga ada. Itu yang dicari. Apa maksud kata-kata Imam Abdullah bin Abdul Latif? Kun sahibal istiqamah wala takun sahibal karamah. Jadilah sosok manusia yang menginginkan istiqamah tapi jangan mencari karamah. Jangan mencari karamah, jangan. Dan aku amalnya mentibul karamah. Enggak lain jangan. Kenapa? Kalau orang basing aja mencari karamah dari dapat istiqamah tapi jangan terjadi. Tapi kalau sudah istiqamah dalam melakukan amal, makanya Nabi menyebutkan
Nabi memuji bini Sirin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ahsana ridha. Nabi menyebutkan apa? Ujar Nabi, Sayyidatuna Aisyah itu biniku kesayangan itu inya apa? Inya amal sedikit aja, tapi rancak. Maka Nabi menyebutkan ahabul amali adwamuha wa in qalla. Itu hadis disebutkan oleh Imam Abdullah Haddad dalam kitab Risalatul Awal. Ujar kenapa? Aku paling gak tuju ujar Nabi bila amal sedikit tapi rancak. Daripada banyak hancur seangkatan. Sama laman baca Quran 30 juz khatam isuk garing seangkatan. Lebih baik beberapa sama tapi rancak. 30 juz wae seangkatan. Isuk bangai seangkatan. Ini garing. Sudah kada ikhlas, sudah kada istiqamah, babar pulang diurang. Nah, kita kawan, iya, mau tadi baca Quran 30 juz khatam. Gua takut kada. Babar sudah lapar hilang pahala pulang. Ya ada orang tuh bisa karena awak ada mencari tandingan harus mendengarkan itu ada itu. Bilang gua kada takut kada, kada jadi berita tukang takut kada. Ujar gua. Oh, benar. Jangan mencari karamah. Istiqomah kan menjadi istiqomah kerjaan. Ini istiqomah amal lagi istiqomah di kota lain. Kalau mau istiqomah kan tangan ada apa lain. Ya, alhamdulillah saya bisa istiqomah. Nanti jadi istiqomah itu. Sehingga kalau menunjukkan sebuah istiqomah, lihat perjalanan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini berapa ya? Jam 1 kalau 3 kalau langsung lempah buat wayon yang pah pelosok 4 jam dari yang mutaya dalam dia tahu ini panitia sampai berapa jam biasanya jauh sarah pianas katanya anak pas para asar dan berdua ini jam mulai ceramah ini menyiksa mulai jam 2 punya ampun ini azab namanya usia bujur ini semuanya berdiri maka orang kadang di luar itu benar-benarnya ada istilah kompol bang itu mungkin masyarakatnya ada Kristen, ada Hindu, ada Dayak. Kalau orang-orangnya ada Jawa, ada Flores, NTT, dan Flores, lu nggak salah kayak mana yang bukan Flores, soalnya Flores. Itu mungkin bisa dibiar karena orang banyak supan nggak bisa orang banyak. Nah, tadi jam berapa? Apa udah sebenarnya ada tata kelakuan yang baru salah sebenarnya Flores kan ini Flores lah kembangan maksudnya tadinya tak iga bang tadinya ya Allah entah ini ada bilang aku bukan masker kan bilang masker di sini karena tadinya tahun bagaimana tenang sudah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sampai di situ. Lihat perjalanan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau kita membuka kitab itu sampai saya jadi lagi. Tapi dalam bentuk PDF ada. Nama kitabnya Tafrijul Khatir fi Manaqib Syekh Abdul Qadir. Bagaimana karamat di situ? Sampai bisa menghidupkan orang mati. Jelas kita kadang menerima. Kadang menerima dalam bentuk maka wajib menghidupkan orang mati. Kalau Nabi bisa menghidupkan orang mati, ya memang itu mujizat. Nabi kita dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi pernah menghidupkan orang mati. Iya. Kita harus bercerita tentang karamat Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi lihat keistiqomahan si Dedi. Kayak apa? 40 tahun wudu Isya di bawah geser sampai yang subuh. Ayo bro, 40 tahun bro sampai yang Isya lain kita lah. Ini sampai Isya, wudu Isya di bawah subuh. Ada kita ya juga sampai Isya yang 4. Ini kita lah saja subuh. Semua udah kita ya dekat tau. Isya yang 4. Kan ramai majelis ini lah. Ini disebut waktu Isya 40 tahun mereka. Bahkan di suatu iklim menyebutkan sampai-sampai saat itu mimpi janabah dalam satu malam itu tidak kurang ada menyebutkan ada 25 sampai 30 kali mimpi janabah. Langsung mandi dulu malam itu juga. Kenapa? Sidin kada hakun meletakkan sidin mandi najis kalau kan mau. Kan janabah itu kan junub pula kan bawa-bawa. Hadis besar gua pada kita nih. Sidin mimpi janabah malam itu mimpi janabah bangun langsung mandi 30 kali. Maka iklimnya saat itu dingin luar biasa. Aku nggak zaman hari karena sini kedahapun dalam keadaan junub. Karena Imam Burhanuddin Az-Zarnuji sampai kita bab nanti dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Penyebab rezeki macet itu urusan keuangan macet adalah membiarkan janabah
pada batang tubuh kita tidak mau mandi junub seperti itu. Itu diantaranya. Kan istiqamah syabda terjadi. Istiqamah luar biasa. Kan sembarangan. Jadi kalau timbul karomah itu bahasa Banjarnya kalau orang Banjulan itu ujungannya ada. Nah yang disebutkan dalam menakwa bahwa kumpul yang begitu banyak. Anda lihat di dalam kitab Yuhiyatul Muhibbin di sini menyebutkan karomah terbesar adalah istiqamah. Ini nanti kita umpati. Jadi kalau mendengar kabar misalkan kalau ada bagus sombol tapak dada keluar duit ini ada usaha kalau diumpati mah tapak dada kalau keluar duit kata kawan juga diumpati apalagi itu juga ada bandutan dulu sampai awak begitu jauh ada kawan juga tapak orang kalau diumpati istiqamah sidin kalau diumpati kau jangan bilang ada kawan istiqamah ada majelis itu bang sudah pagi Rabu barang aja daripada ada kawan juga ini tuh barangnya kalau diumpati. Nah di istiqamahi, kayaknya hanya muncul suatu khususiyah tersendiri atau ma'unah bagi orang soleh biasa pada orang alim. Kalau orang alim, orang bahari ilmu kayak saham boy, tapi kayak gimana ilmu? Ada ilmu yang gunung, kayak gimana kayak saham. Orang bahari mau saham kayak saham loh, mereka bilang tahu lah perbedaan saham sama lembar. Gak ada tahu ada suruh masak jujur sama masak saingan itu masak boy. Nice. Benar masak saya gimana? Ada tahunya orang ketumbar mana saham ya Allah bangkai gue ketumbar yang panas berdatang kemenangan saham orang yang bisa baik ini disuruh masak biar hutan biar mintuhan ya anonak lah ya milan tuh binyan ya milan lah kan nama ada jenisnya binyan ya biar namin tanah tinggal bawa masak nanti timbulkan uyahnya maksud timbul uyah tuh rasa uyah tuh timbul sekali masak bakalan pancing ya hebat pancing udah jadi kuitan ini memasangnya tak di rumahnya nak mana lagi uyahnya nak ada yang main padu buang beretaan jangan gue gitu namanya orang udah timbul uyah tuh timbul rasa uyah salah paham lah manusia namanya itu tenang kayaknya nggak ada patut jadi kan gini uyah sih udah sebakar pancing uyah beretaan. Nah keistiqomahan tersebut orang bari ilmunya apa? Sedikit aja, tapi amal istiqomah melebihi sehingga keyakinan mereka kayak saham. Apa kayak gunung ya berkata. Wah ini apa? Ilmunya banyak. Profesor doktor banyak itu sampai insinyur sampai orang banyak banget kita sudah. Tapi keyakinan kepada Allah Taala semakin merosot. Orang bahari menyubarang sungai itu Bismillahirrahmanirrahim aja ada sambil timbul barang sungai. Bismillahirrahmanirrahim menyubarang sungai desa bujur panjalan timbul. Oh ini timbul juga, rupiah timbul lagi. Rupiah timbul mana orang yang mencium, racek ini langsung. Jadi yang menjadi ukuran kita adalah daripada mengambil daripada keistiqomahan daripada manakib abahul ataupun perjalanan Isra wal Mi'raj, tetap Nabi tidak menoleh kiri dan kanan, tetap Nabi istiqamah dan manakib kumpul menceritakan kepada kita bahwa pesan penting adalah istiqamah itu yang kita turuti. Besar harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini ataupun amal-amal yang kita lakukan menjadi sebuah nilai berharga dan Allah berikan kemampuan keistiqomahan kepada kita mulai sampai akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah wa likulli sholihah al-Fatihah. Salah khilaf Muhammad adalah Allah baik majemah wa hadama kullu assalamu alaikum